Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Subdit Keamanan Negara Reskrimum mengungkap perguruan tinggi yang tidak memiliki izin alias bodong. Dalam kasus ini, polisi mengamankan pasangan suami istri berinisial SS dan MS, pemilik dan ketua Yayasan Perguruan Tinggi Harapan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya pengaduan salah seorang mantan mahasiswa Perguruan Tinggi Harapan bernama Mulyadi ke Polda Sumsel. Polisi dari Subdit Keamanan Negara Reskrimum melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Diketahui izin dari Perguruan Tinggi Harapan ini sudah tidak ada lagi. Dari laporan salah satu perwakilan mahasiswa atas nama Mulyadi, mereka ini angkatan tahun 2014 masuk dan lulusnya tahun 2017. Kemudian jumlah siswa yang mengikuti pendidikan itu adalah sebanyak 64 orang. Kemudian pada pertama diketahui itu adalah setelah mereka menerima surat dari Direktur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Jakarta kepada Kopertis Wilayah 2 Palembang, bahwa dijelaskan perguruan tinggi Harapan Palembang ini itu sampai saat ini izinnya tidak ada. Akibatnya 64 mantan mahasiswa di Perguruan Tinggi Harapan pun tidak bisa menggunakan ijazah mereka untuk melamar pekerjaan dan tes CPNS. Menurut keterangan korban Mulyadi yang ditemui di Polda Sumsel, ia sudah mencoba menghadap ke Kopertis dan Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengurus izin, namun tidak bisa digunakan. Sementara tersangka SS, pemilik Yayasan Perguruan Tinggi Harapan, mengaku sebelumnya ia telah mengajukan permohonan pengurusan izin namun tidak berhasil. Ya, sudah mencoba menghadap Kopertis, bisakah dilegalkan ijazahnya, dan coba kami menghadap orang dari kementerian juga masih nihil. Sudah mengajukan permohonan. Udah berapa tahun Pak mengajukan permohonan itu Pak? Lupa saya Pak. Kalau itu masa kenapa tetap dilanjutkan, belum ada izin Pak? Enggak Pak. Bapak sengaja atau tidak mengurus izin atau mana mau orang sawahnya tak panen. Atas perbuatannya, polisi menjerat pasangan suami istri SS dan MS ini dengan pasal 378 KUHP, Jungto pasal 71, Jungto pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Firman Hidayat, PAL TV.